الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur. Ya Allah, subuh hari ini kita ada kondisi sehat walafiat. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, musibah, dari segala macam bala. Alhamdulillah ya, di mana hari-hari ini banyak musibah yang menimpa manusia dan umat Islam. Saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Insya Allah, mereka timpa musibah yang luar biasa, banjiran, longsor, seterusnya. Hampir 1.000 yang meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bala dan melindungi saudara-saudara kita dari dan mengangkat bala yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera, insyaallah. Selawat dan salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam yang mulia. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita Kitab Minhajul Mu'min. Nah, hari ini kita akan bahas jumut yang mulia ini, Bapak Ibu, akan bahas tentang haqqul ma'ruf alaih. Ini hak yang kewajiban yang keberapa nih? Yang ke-20 kalau nggak salah. Ya, pihak yang lain yang harus kita pergauli dengan baik, yang kita harus beri hak-haknya, yaitu orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Nah, kemarin ada ibu saudara ya. Nah, ini kewajiban orang yang pernah berbuat baik kepada kita, pernah nolong kita, pernah ngutangin kita. Ya, kebanyakan orang kalau habis ngutang jadi nggak bagus hubungannya dengan orang yang diutangin. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena kita akan mati semuanya dan akan ditanyakan tentang hubungan kita dengan manusia. Ditanyanya detail, Pak. Dari antara kewajiban kita adalah kepada orang yang pernah berbuat baik kita. Bagaimana caranya berbuat baik? Bi an tashkurahu wa tudzakiru ma'rufahu wa tadhkuru ma'rufahu wa taksibahu al-maqalatu al-hasanah wa takhlisu lahu ad-du'a wa takhlisu lahu ad-du'a fima bainika wa bainillahi azza wa jalla. Antara bentuk kewajiban kita kepada orang pernah berbuat baik kepada kita adalah berterima kasih kepadanya. Terima kasih banyak sudah menolong saya. Terima kasih banyak sudah ngutang. Ya. Dan ini bukan basa-basi. Jadi kita cuma basa-basi doang. Nah, harus dari hati kita yang tulus. Terima kasih, Masya Allah. Kalau Bapak nggak utangin saya, sulit hidup saya. Terima kasih banyak. Kalau Bapak nggak kasih infak sedekah saya, sulit saya. Kalau Bapak nggak tolong saya, terima kasih banyak. Didoakan. Wa tazkuru ma'rufahu, dan menyebutkan. Jadi bukan bersyukur,
terima kasih, langsung pulang. Enggak. Disebutkan kebaikannya kalau bapak enggak. Jadi tazkur ma'rufah. Kita sebutkan kebaikannya. Bapak kalau enggak bantu, Masya Allah. Sehingga orang dibantu itu nyaman. Masya Allah. Terlebih bantuan saya itu bermakna sekali. Makanya kalau ada orang yang ngasih hadiah, kalau orang Arab itu Pak ngasih hadiah kita, ya ngasih bingkisan, misalnya, itu dibuka di depan kita Pak, dan dipakai di depan kita, sehingga orang yang ngasih itu senang. Kalau kita kan langsung ambil, umpetin, gitu. Ya, jadi kalau orang ngasih kita, saya ngasih cincin, langsung pakai, Masya Allah, cakep banget itu. Senang orang ngasih. Ya. Orang ngasih buah kayak padaman kemarin ini nggak sempat kita makan di rumah. Ngasih buah tapi Pak dapat sudah kita makan buah di rumahnya, Masya Allah enak sekali. Harus begitu Pak, jangan diam saja, apalagi ini kurang bagus buah udah dikasih udah kasih hina lagi. Ya. Jadi begitu Pak, itu yang kayak gini-gini itu ada ajarannya dalam Islam, kecil-kecil gini. Ya. Kalau kita dikasih baju langsung pakai, Masya Allah bagus sekali bajunya. Kalau kita sempat pakai ya, kalau enggak ya saya pakai di rumah aja ntar ya. Kalau kita dikasih hadiah baju, pakai bajunya Pak. Saya tuh rata-rata baju batik saya itu Pak, itu nggak beli, dikasih orang. Saya pakai Pak. Iya, kalau nggak pakai kasih lagi, sehingga orang itu ngalir pahalanya. Apalagi sarung itu nggak, jarang saya beli Pak. Banyak sarung itu saya pakai kalau sholat itu, sarung dikasih orang, sehingga orang itu pahala Pak. Sajadah juga banyak dikasih orang Pak. Ada sajadah kita pakai, pahala dia. Jangan dipajang-pajang, dipakai, ya nggak ngalir pahalanya. Ya ditumpuk loh hari, ditanya sama Allah SWT, itu orang ngasih dia tidak pakai. Masya Allah. Aku sekalian dirahmati Allah, ini wa antashkurahu wa tazkur ma'rufahu, engkau sebutkan kebaikannya. Wa taksibuhu al-maqalatul hasanah, kasih ucapan yang baik. Masya Allah. Kasih ucapan yang baik tadi. Masya Allah, terima kasih, saya senang sekali. Itu ucapan baik. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Itu ucapan yang baik. Yang kata udah dikasih, oke, makasih ya. Jazakallahu khaira. Itu diberikan, ada istilahnya kita, jazakallahu khaira. Minimal itu. Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu lebih baik dari itu. Ya. Sehingga dia ngasih dapat kebaikan dari Allah. Karena Allah itu maha kaya, Bapak Ibu sekalian, maha rahmat. Allah akan memberikan, kalau kita kasih sedikit, Allah akan berikan lebih banyak, ratusan kali lipat dari itu. Ya. Ada ilmu, ada keyakinan. Beda ilmu, beda keyakinan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ilmu itu paham saja, ngerti itu pahala ya. Tapi yakin atau enggak itu tidak lagi. Kita yakin bahwa kita tahu banyak pahalanya, tapi ketika kita ngasih agak ragu juga, ini saya habis terduit kemarin. Keyakinan. Nah, kita harus sampai pada level yakin. Ngasih orang itu tidak pernah Allah tidak balas. Masya Allah. Kita ngasih baju sama orang, pasti Allah kasih rezeki kita untuk beli baju lagi yang bagus. Biasa seperti ini. Wa takhlusu lahu doa, mengikhlaskan doa kepadanya. Ya. Allahumma barik lahu atau barakallahu fiik.
Ya, tadi jazakallah khair, syukur. Nah, doa itu barakallahu fi. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Jangan pelit-pelit doa kepada orang lain. Jangan pelit-pelit berdoa kepada mendoakan orang lain. Ya. Kenapa? Kalau kita mendoakan orang lain, doa kita itu juga kembali ke kita, Pak. Jadi setiap kali kita mendoakan orang, doa itu kembali ke kita. Kenapa? Karena dibalas oleh malaikat. Ketika kita mendoakan orang, malaikat itu langsung jawab, walaka mithluhu. Hadisnya sahih. Engkau juga mendapat seperti yang dia dapat. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Itu malaikat langsung jawab, walaka mithluhu. Engkau juga akan memberikan keberkahan. Langsung dijawab sama malaikat. Kira-kira kalau malaikat yang doain kita diterima kan? Diterima. Makin banyak kita doain orang, makin sering malaikat mendoakan kita. Makin jarang kita, sebaliknya makin jarang kita doain orang, ya makin jarang malaikat mendoakan kita. Fima bainaka wa bainallahi azza wa jalla. Fa idza fa'alta dzalika kunta qad syakartahu sirran wa alaniyatan wa in qadarta 'ala mukafa'atahu yawman kafa'atahu Nah, kalau sudah kita lakukan itu, kita termasuk manusia yang mensyukurinya. Dalam didoakan kemudian diucapkan terima kasih, maka kita telah mensyukuri orang itu, baik terbuka maupun dalam baik dia dengar maupun tidak dia dengar. Bapak Ibu sekalian, ini hak kewajiban kita kepada orang yang berbuat baik pada kita. Yang kedua, berikutnya, wa amma haqqul muazzin bi an ta'lama annahu mudzakkirun laka rabbaka azza wa jalla wa da'a laka khattaka wa aunaka ala qada'i fardillahi azza wa jalla alaih fashkurhu ala dhalik syukraka lil muhsin ilaih. Begitu juga orang yang sering azan, Pak, azan di masjid. Apa kewajiban kita kepada orang memanggil kita sholat nih, tukang azan? Bi anta alama annahu muzakkirun laka, karena engkau harus pahami bahwa dialah yang mengingatkan engkau kepada Allah. Insyaallah, mengingatkan kita kepada sholat. Jadi, terima kasih kita kepada muazzin, marbot masjid, Pak. Terima kasih. Insyaallah. Yang ngurus masjid, terima kasih kita. Mereka yang merawat masjid, mereka yang bukain masjid, nyalain lampu, azan, apalagi yang azan, ingatin kita. Menolong kita untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashkurhu ala dzalik. Wajib berterima kasih. Ya, terima kasih untuk sudah azan, ingatin kita. Kasih hadiah. Terima kasih itu yang paling bagus dengan hadiah. Sekarang kita ya terima kasih pakai WA, Pak. Tinggal copy paste. Kita nggak pernah bilang terima kasih pakai WA dong. Stiker dong. Pakai stiker. Stikernya banyak banget. Nah, ini juga takut kita kehilangan kehilangan pahala ini. Yang dapat pahala itu HP-nya, stikernya. Zalika syukruka lil muhsin ilaih.
karena kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Yang berikutnya ketiga, wa amma haqqu imamika fis shalah bi an ta'lama annahu yuqlidu as-safarah fi ma bainika wa bain rabbuka azza wa jalla wa tukallimu anka wa lam tatakallam anhum wa da'alaka wa lam tad'u lahu. Kata penulis kitab ini, di antara juga yang kita harus berterima kasih, berbuat baik, kewajiban kita adalah berbuat baik, berterima kasih kepada imam sholat masjid. Kalau tadi muazin. Kenapa? Karena imam itulah yang membimbing, memimpin kita menghadap Allah SWT. Memimpin kita beribadah kepada Allah. Memimpin kita, kalau di sini safarah, musafir menuju Allah SWT. Jadi kita itu kalau lagi sholat itu, Bapak Ibu sekalian, kita musafir menuju Allah. Sujud, ruku. Imam yang mimpin. Kalau tidak ada imam, nggak bisa sholat juga kita. Jadi sholat jamaah aja. Wa takallama anka wa lam tatakallam anhu. Imam itu sudah mewakili kita berdoa, beribadah kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Jadi dia mewakili kita ngobrol sama Allah. Ketika dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kita tinggal jawab amin. Itu makmum. Jadi memimpin kita ngobrol sama Allah. Wa da'alaka wa lam tad'u lahu. Imam itu sudah mendoakan kita dan belum tentu kita mendoakan dia. Kalau imam sudah tentu mendoakan kita. Ya. Beri petunjuklah kami ya Allah semuanya. Tinggal jawab amin. Ya, mendoakan kita. Dan makmum jarang mendoakan imam. Wa kafaka haulal maqami baina yadillahi azza wa jalla. Bahkan imam itu menyempurnakan pertemuan kita dengan Allah. Ya. Kita tadinya menyembah Allah tidak rapi, kurang, agak sholatnya agak buru-buru. Dengan imam kita sholatnya menjadi rapi, menjadi lebih khusyuk, pahalanya lebih banyak. Itu karena imam. Nah ini juga harus kita terima kasih kepada imam. Fa in kana naqasa kana bihi dunak wa in kana tamama kunta syarikahu wa lam yakul lahu 'alaika fadl. Ya, kalau dia ada kekurangan, maka itu urusannya dengan Allah, bukan dengan apa namanya? Kita tidak mendapat dosa atas kekurangan dia. Tapi kalau kita yang kurang, maka dia mendapat dosa di hadapan Allah. Jadi makmumnya itu tidak rapi sholatnya misalnya, itu yang ditanya oleh Allah imamnya. Makanya tanggung jawab imam itu berat. Wa hafidha nafsaka bi nafsihi wa salataka bi salatihi fatashkuru lahu ala qadri dzalik. Dengan imam engkau bisa sholat dengan bacaan ayat-ayat yang panjang. Kalau kita sendiri, huwallahu ahad, gitu ya. Jadi tapi dengan imam kita bisa baca surat-surat panjang, surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Fatashkuru lahu ala qadri. Itulah jasanya yang kita harus syukuri, terima kasih kepada. Jadi ini kewajiban kita kepada muazzin, imam, dan seterusnya. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya kewajiban kita kepada pembantu kita, maulaka, orang menolong kita. Dia membantu pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita.
harus kita tolong. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka Allah juga akan berbuat baik kepada kita. Yang berikutnya, yang terakhir, Bapak sekalian, wa amma haqqu jalisuka bi antalina lahu janibika wa tansifuhu fi mujaratil lafzi wa la taqumu min majlisika illa bi idnihi wa man yajlisu ilayka yajuzu lahu al-qiyamu anka bighairi idnika wa tansa zallatahu wa tahfadhu khairatahu wa la tasma'uhu illa khaira. Adapun hak teman-teman kita ngobrol, ya. Jadi kita ada kewajiban juga dengan teman ngobrol kita, Pak. Teman duduk kita. Apa itu? Untuk lemah lembut kepada mereka. Untuk menjaga ucapan dengan mereka. Ya, jangan ngomong sembarangan. Teman ngobrol, Pak. Kalau dia misalnya nggak punya anak, jangan kita ngobrol anak. Oh, anak saya sudah kuliah, anak cucu saya. Dia nggak punya anak, Pak. Kasihan. Dia cuma punya sepeda. Kita ngomong mobil, Pak. Mobil saya baru beli lagi nih mobil. Kasihan. Orang masih ngontrak. Alhamdulillah rumah saya ada banyak di mana-mana. Jadi jangan ngobrol sesuatu dengan orang lain yang dia tidak punya, Pak. Ya, akan membuat dia menderita. Kenapa menderita? Perasaan, ya Allah, saya juga punya rumah, saya punya. Dia akan berasa, enggak punya. Tadinya akan berasa, dengan kita jadi berasa dia punya. Ya. Ini kewajiban kita kepada orang, teman-teman ngobrol kita. Wala taqumu min majlisika illa biidnih. Kalau kita mau pamit duluan harus minta izin. Saya duluan ya. Jangan langsung main kabur. Lagi ngobrol kabur hilang. Ya, harus pamit. Saya pamit dulu. Wa man yajlisu ilaika yajuzu lahu qiyamu anka. Ya. Siapa yang duduk bersamamu, ya boleh dia pergi tanpa izin, bighairi izin. Kalau dia lupa gitu, kita maafkan dia. Kalau dia lupa, izin. Dan jangan membicarakan dia kecuali yang baik. Teman-teman duduk, teman ngobrol kita itu jangan membicarakan dia kecuali yang baik. Kalau si fulan bagus, orangnya bagus. Kalau ada yang nanya, baik ya orang baik, insya Allah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, hak orang lain kepada kita. Ya. Ada 5 tadi. Pertama, masjid, imam, kemudian pembantu kita, kemudian teman duduk kita. Hari-hari kita harus berbuat baik kepada mereka. Ini barangkali wallahu a'lam bishawab. Sekira cukup Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.